Selamat datang di Aftersound Review, di mana kali ini gue bakal bahas CCA CA4 yang gue lagi ekstensif denger beberapa hari ini. Dan sebelum gue mulai, gue bakal recommended kalian untuk lihat dulu video review KZZ-SN Pro gue yang ada di deskripsi di bawah. Karena gue bakal banyak banget bandingin sama KZZ-SN Pro. Oke, seperti biasa, kita akan bahas dari build, suara, dan perbandingannya. Langsung mulai dulu aja dari build-nya. Untuk harga sekitar 200 ribuan sampai 250 ribuan, CCA CA4 ini termasuk buat gue salah satu yang paling baik. Build-nya berasa solid, housing ini plastik ya bahannya. Kemudian dia pakai faceplate aluminium, juga nozzle aluminium. Ini di sini warna emas, nggak tahu kalau CCA CA4 warna lain gimana ya. Dia pakai detachable cable, yaitu dua pin yang ukurannya 0,75, tipe C kayak si KZSN Pro. Kabelnya itu twisted di bagian atas, lalu di bawah Y splitter. Ini Y splitternya dia braided 4 strand ya. Ini untuk jacknya, tebal banget. Nah, gue harus bandingin juga nih sama KZSN Pro karena mirip banget coy. Kita lihat ya. Nah, ini CCA C4 dan KZSN Pro. ZSN Pro yang warna biru ini. Kita lihat kayak gini bener-bener, waduh, ini mirip sekali. Tuh lihat. Dari sudutnya, bentuknya ini ukurannya apa-apa sama persis ya, mirip sekali. Tuh, beda paling dikit doang lihat ya. Di sini si ZSN Pro itu angle-nya lebih miring kelihatannya tuh. Si CCA C4 lebih lurus bagian sini. Tapi selain itu sisanya udah mirip semua, bahkan penempatan dan mic drivernya kelihatan di sini tuh. Lalu kemudian ini apa kabelnya tuh sama persis ya guys. Kabelnya sama persis. Yang bikin beda cuma berapa. Ini kalau dari atas kalian lihat benar-benar kabelnya ini nggak ada beda sih. Tuh ya. Sama-sama warnanya persis, lalu sama-sama twisted dan braided di bawahnya. Lalu bahkan bagian teleponnya juga sama nih. Ya. Bedanya itu di Y splitternya. Kalian bisa lihat ini untuk KZSN Pro, ini untuk si CCA C4. Lalu kemudian juga di jacknya itu beda. Di CCA CA4 itu lebih tebal. Di ZSN Pro lebih tipis begini ya. Tapi gue jujur aja lebih suka yang ZSN Pro. Kenapa? Kalau yang ini CCA C4 lihat bagian sininya nih. Ini bulat lalu gede. Jadi kalau gue kan suka pakai HP juga kalau misalnya dengerin lagu di jalan gitu ya, colok HP aja langsung. Nah, karena HP gue pakai case, ini nggak masuk. Kalau ini ada tonjolan dikitnya nih. Tuh, lihat ada tonjolan dikit bagian sini jadi bisa masuk total gampang gitu. Overall, dua-duanya punya build yang sangat bagus di harganya. Nah, gimana dengan suaranya? Seperti biasa, suaranya gue pakai X2 X10 dan juga DAC Ampli AFI XDSD. Nah, begini untuk list lagunya. Oke, secara suara sound profile ZSN Pro dan KZ ZSN Pro dan CCA-C4 dua-duanya itu sama-sama V-shape secara suara. Nah, tapi ada beberapa bagian yang berbeda di sini. Kalau lu mungkin pernah lihat review gue soal ZSN Pro, gue kan bilang gue kurang suka dia tuh rada buat gue tuh extreme V-shape. Bassnya gebuk banget tapi rada bleber dan lambat. Lalu kemudian treble-nya itu ngecering banget tapi rada cempreng dan kasar walaupun extend gitu teksturnya. Jadi gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka yang terlalu ekstrim begitu ya dari ZSN Pro. Nah jadi CCA-CA4 ini seolah buat gue kayak si ZSN Pro yang udah tobat di bagian bass dan treble-nya. Dimana bassnya itu lebih kalem, sama-sama gebuk. Dan treble itu lebih apa ya, lebih nggak seagresif di ZSN Pro lah kalau ngomong gitu. Yuk kita bahas dulu dari bassnya. Itu merupakan bass yang gebuk tebel, nggak terlalu cepet tapi nggak terlalu lambat juga, jadi buat gue acceptable banget. Dan kalau lu misalnya lu bass head, gue rasa
ini masih cocok lu dengerin lagu-lagu yang EDM, denger lagu yang apa ya, lagu pop gitu, top 40 global gitu, ini bakal cocok karena membahasnya besar. Cuma kalau buat gue pribadi yang lebih suka suara yang netral, ini bassnya masih kegedean. Jadi lu untuk yang suka netral atau treble head, this is too much bass masih ya. Lalu kemudian gimana dengan mid range-nya? Nah, mid range-nya ini gue pusing. Gue pusing bandingin sama si ZSN Pro karena dua-duanya itu masih ada di beberapa bagian itu gue ngerasa ZSN Pro lebih balance. Tapi beberapa bagian gue ngerasa CCA-CA4 lebih balance. Nah itu ternyata setelah gue lama dengerin gue baru nyadar juga, dan setelah gue lihat frekuensi responsnya lumayan terjawab sih kenapa bisa begitu. Jadi sebenarnya CCA-CA4 ini itu dia punya apa ya? Punya lengkungan frekuensi V-shape yang lumayan jelas gitu. Jadi low mid-nya itu turun banget, upper mid-nya naik. Low mid-nya turunnya itu cukup berasa gitu. Jadi suara upper mid doang gitu dengan transisi yang kurang baik, jadinya suaranya tuh gampangnya rada cempreng. Rada cempreng, tapi cemprengnya itu nggak sesakit si ZSN Pro. Jadi masih rada terlalu tipis untuk gue bilang natural gitu ya vokalnya. Tapi vokalnya tuh clear, ya, dan rada kasar, yes. Jadi ini vokal yang gue kurang suka sebenarnya. Kemudian gimana dengan treble-nya? Nah, treble-nya ini memang nggak nggak seagresif si ZSN Pro, karena ZSN Pro terakhir gue ngomong, wah ini agresif banget di lower treble-nya sehingga suara-suara gitar pun yang semestinya gitarnya tuh akustik itu bisa jadi terlalu cempreng gitu, nggak terlalu organik, nggak terlalu natural. Nah di sini better itu, tapi ekstensinya berkurang. Jadi kalau dengerin klasik, kalau gue bilang kalau misalnya si ZSN Pro itu masih bisa dikasih klasik gitu, karena suaranya biola itu butuh yang terbang lepas ke atas gitu. Kayak lagu Lia Primavera lah, Campanella di sini ini jadi nanggung gitu. Treble-nya memang nggak seagresif ZSN Pro, tapi rada nanggung. Kenapa nanggungnya? Smooth enggak, extend juga enggak. Jadi masih berasa kasar-kasarnya itu masih berasa, rada cempreng metaliknya itu masih rada kerasa di sini. Walaupun nggak separah ZSN Pro. Oke, gimana dengan soundstage, imaging, dan separasinya? Kita mulai dari separasinya dulu. Separasinya sebenarnya nggak terlalu baik di sini. Sebenarnya gue rasa kemampuan drivernya cukup baik karena dynamic range-nya dari bass sampai treble itu lumayan, tapi terganggu dengan kontrol frekuensi ya seperti halnya ZSN Pro. Dia masih ada apa ya? Yang tadi gue bilang, metalik itu masih ada. Jadi ketika dia rada sibilance atau bassnya bloated, rada booming gitu tuh sangat mengganggu untuk separasinya itu. Jadi frekuensinya berasa kecampur-campur. Kemudian soundstage-nya juga nggak terlalu bagus memang. Dan karena separasinya kurang baik tersebut dan soundstage yang rada kecil, imagingnya tentunya juga nggak terlalu bagus. Tapi coy, ini harga 250.000. Jadi ya sebenarnya ini sangat acceptable ya, karena rata-rata kemampuan teknikalitas soundstage, imaging, separasinya di harga segini memang segitu-segitu aja. Kemudian sekarang gimana dengan perbandingannya? Perbandingan tadi gue udah bahas banyak dengan si ZSN Pro ya. Ini sekarang gue mau nunjukin dulu nih, ada satu website The Phonograph, itu dia punya dua perbandingannya CCA-CA4 sama si ZSN Pro, dan ini menjelaskan kenapa gue kadang lebih suka ZSN Pro di vokal, kadang gue suka CCA-CA4 di vokal. Gini ya. Oke, kalau kalian lihat tadi itu ada CCA-CA4 dan ZSN Pro. Kalau di bagian bass itu sama-sama punya kenaikan ya. Jadi dia mid bassnya dua-duanya sama-sama besar. Jadi bassnya emang gede, gebuk gitu. Tapi gue masih ngerasa di ZSN Pro ini lebih boomy dan lebih besar volumenya. Kemudian di vokalnya itu kalau kalian lihat, sebenarnya low mid-nya itu lebih turun di CCA-CA4, itu berasa ada cekungan, itu lebih dalam gitu dibanding ZSN Pro. ZSN Pro lebih landai gitu. Jadi memang cekungannya itu bikin di sini kadang berasa lebih cempreng, tapi di upper mid-nya ketika kita udah sampai frekuensi 3 kHz sampai ke 5 kHz yang itu udah upper mid dan lower treble, di ZSN Pro itu lebih tajam. Jadi ketika ada sibilance gitu atau vokal cewek yang rekamannya kurang baik, di sini tuh lebih pedes, lebih kerasa V-shape karena lebih tajamnya itu lebih berasa. Padahal low mid-nya lebih turun di sini gitu.
Itulah tergantung rekaman banget sih. Jadi sangat tergantung rekaman. Kalau lu pas-pasan yang rekaman low midnya rada ada gitu, kayaknya lebih bisa di CCAC 4 ini, karena secara overall kalau misalnya lagunya lebih apa, lagunya sama-sama rada kasar gitu, CCAC 4 itu nggak nggak sekasar ZSN Pro. Kalau ZSN Pro dikasih lagu yang kasar rekamannya itu, aduh, kuping gue pusing. Tapi kalau misal dikasih lagu yang rekamannya bagus gitu, kayak apa ya, kayak lagu contohnya Diana Krall gitu, gue sebenarnya lebih enjoy di KZZSN Pro ya. Jadi eh karena memang rekamannya lembut, jadi nggak terlalu dapat kasar-kasarnya itu. Dan ketika lu nggak dapat kasar-kasarnya, ini lebih balance sedikit sebenarnya. Tapi gitulah, bener-bener tergantung rekaman, tergantung lagu. Aduh, pusing gue ngomongnya. Tapi jujur aja, soal treble gue jelas lebih suka di ZSN Pro, karena dia lebih lepas gitu. Jadi kalau gue dengerin lagu lagu apa ya, klasikal atau orkestral gitu, gue lebih biasa lepas di ZSN Pro. Jadi gampangnya gue bass lebih suka di CCAC 4, mid ya kadang sini, treble lebih suka sini. Jadi ada ya bener-bener plus minus masing-masing lah. Lalu kemudian gimana dengan perbandingan sama yang lain? Gue punya perbandingan sama si Moondrop Spaceship. Nah ini kalau soal kita ngomong suara doang ya, udah gue bener-bener ngerasa tonal balance-nya si Moondrop Spaceship ini lebih bagus dibanding dua tadi. Dia paling berasa warm, iya, tapi bassnya tuh paling kecil. Berasa paling warm kenapa? Karena treble-nya paling nggak ada energi dibanding dua itu. Walaupun masih, lu nggak bisa bilang ini yang dark mendem gitu, nggak juga sih. Tapi serasa apa ya, paling kalem lah secara treble-nya itu. Lalu mid range-nya udah paling balance, nggak ada yang apa, Spaceship sama ZSN Pro tuh nggak bisa ngalahin sini. Paling maju, paling balance, paling nggak sibilance, paling nggak cempreng, paling nggak kasar itu di Spaceship ini. Dan bass, tapi bassnya paling kecil ya volumenya. Secara volume gebuknya sih ya rada mirip, cuma secara volume ini paling kecil. Jadi ini paling balance dibanding dua tadi. Tapi secara rada trade off ya, karena si Moondrop Spaceship ini jelas-jelas dia secara kualitas housing ini cukup bagus, tapi kabelnya itu loh, kabelnya ini nggak apa ya, nggak fleksibel. Dan gue rasa kalau gue bawa ini commute, ini bakal gampang putus, gampang rusak. Sementara di ZSN Pro dan CCAC 4 itu kabelnya braided, ininya konektornya itu detachable, jadinya jauh lebih aman ya kalau gue bawa di commute. Jadi kalau gue punya 3 barang ini, gue pilih yang mana? Gue sebenarnya dibilang pusing. Kalau suara doang gue jelas pilih Moondrop Spaceship yang paling balance. Tapi kalau gue di commute, ya mungkin di antara CCAC 4 atau ZSN Pro. Tapi overall gue lebih condong ke CCAC 4 sih. Karena di kebanyakan lagu yang gue coba, dia lebih aman aja. Jadi gitu aja. Kalau kalian suka video ini, silahkan give like and subscribe. Thank you. Bye-bye.